Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebentar lagi kita akan mulai acara ibadat misa arwah kita. Kepada Pak Nardi, kami persilakan untuk memimpin lagu. Terima kasih. Ya, mari kita nyanyikan lagu pembukaan. Muliakanlah Tuhan Allah di setiap waktu, mungkanlah namanya di sepanjang hidupmu. Hanyalah kepada Tuhan ku serahkan jiwa raga. Tuhan Yesus tolonglah dan berikan rahmat-Mu. Muliakanlah Tuhan Allah dalam suka dukamu. Olehnya telah ditunjukkan jalan hidup yang benar. Hanya bagi Tuhan Allah ku abdikan tiap langkah. Tuhan Yesus tolonglah dan berikan rahmat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala harapan, melimpahkan perguburan iman kepada kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul di sini untuk berpisah dengan almarhumah Ibu Yosefina Fakri yang telah mengakhiri hidupnya di dunia ini. Kematian adalah bagi kita suatu peristiwa yang tak terselami. Tetapi kita tidak berada di sini tanpa harapan. Harapan akan hidup yang akan datang, karena kepercayaan mengajar kepada kita bahwa barang siapa selama hidupnya makan dari roti yang Kristus berikan padanya, ia akan hidup selama-lamanya. Karena percaya akan firman Tuhan itu, kita datang ke tempat ini untuk merayakan Ekaristi. Dan kita bersyukur kepada Allah atas setiap kebaikan yang Ia kerjakan di tengah-tengah kita melalui almarhumah Ibu Yosefina Fakri. Semoga karena itu Allah bermurah hati kepadanya. Saudara-saudari, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah cahaya dunia, cahaya di dalam kegelapan. Dia selalu menyertai manusia, pun pula di dalam kematiannya. Dia mengantar orang beriman ke rumah cahaya abadi, kemah kemuliaan Allah Bapa di surga. Kalau ada keluarga yang membaca riwayat hidup, silakan. Tidak ada.
mari kita berpaling kepada Tuhan dan Penyelamat kita, penuh harapan akan belas kasihan-Nya. Tuhan, Engkaulah manusia pertama yang menempuh jalan menuju kehidupan yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Engkau wafat bagi kami, supaya kami dapat hidup. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami untuk membantu dan menghibur kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami menaruh kepercayaan kepadamu. Kami percaya bahwa hidup kami tidak berakhir dengan kematian, dan bahwa jenazah ini bukanlah tanda kebinasaan. Saudara kami, Ibu Yosefina Fakri, telah Kau panggil menghadap Engkau. Ampunilah segala kekurangannya, dan terimalah dia dalam keluarga-Mu yang berbahagia di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan pertama dari 2 Korintus pasal 5, 168. Saudara-saudara, kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman kekal yang tidak. Maka oleh karena itu kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan berlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Lagu Lihatlah kemah Allah di bumi terbentang, antara manusia tampaklah tandanya. Bagi-Mu Allah puji dan sembah, dampingi umat-Mu, berjuang dan menang. Umat-Mu bersedia, pimpinlah ya Tuhan. Tuhanlah sampai tiba di rumah surgawi. Bagi-Mu Allah puji dan sembah, izinkan putra-Mu di rumah-Mu, tenang di rumah-Mu. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga besar almarhumah Ibu Yosefina Fakri yang sedang berduka dan kini sedang diteguhkan imannya. Seperti dalam pengantar surat Paulus, dalam doa pembuka tadi, kita percaya bahwa hidup kita tidak berakhir dengan kematian, dan bahwa jenazah Ibu Yosefina ini bukanlah tanda kebinasaan, melainkan pangkal harapan akan kebangkitan. Sungguh Rasul Paulus dengan sangat cerdas, beriman, dan dengan penuh keyakinan mengawali suratnya ini dengan mengatakan, "Saudara-saudari terkasih, kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga." Maka kemah yang dimaksud adalah yang pertama, kemah di bumi. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan, "Lihatlah kemah Allah di bumi terbentang." Yang kedua adalah rumah kita masing-masing, rumah almarhumah tempat ia tinggal. Dan yang ketiga, kemah yang berikut adalah makam atau rumah kuburan. Yang keempat, di paroki kita ini adalah kolumbarium. Dan yang kelima adalah tubuh jasmani kita, tubuh jasmani almarhumah merupakan kemah tubuh insaninya. Kelima kemah tersebut di atas hanya bersifat sementara. Setelah berada dalam kemah tersebut, akan beralih dari tubuh ini, kemah ini, dan menetap pada kemah tempat kediaman abadi, kemah kekal di dalam surga. Pertanyaannya, tubuh jasmani atau tubuh rohani yang akan beralih ke surga? Rasul Paulus membedakan antara tubuh jasmani atau insani atau alamiah
dengan tubuh rohani, yaitu tubuh surgawi atau tubuh ilahi. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 40 mengatakan, ada tubuh duniawi, ada tubuh surgawi. Tubuh jasmani ini akan hancur, dikuburkan, atau dibakar, atau dikremasi, atau dilarung, atau disimpan dalam kolumbarium. Tetapi tubuh surgawi, tubuh rohani atau ilahi, yaitu jiwa, akan beralih ke kemah perdamaian abadi di surga. Yesus saat memberi nasihat kepada para murid sebelum beralih ke surga dari kemah duniawi kepada kemah surgawi, Yesus berpesan kepada para muridnya dan pada kita sekarang ini secara khusus keluarga yang berduka. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah kamu gelisah hatimu. Memang sekarang kamu sedih, ya. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku, dalam kurung di kemah Allah, tempat kediaman kekal, ada banyak tempat tinggal. Saudara-saudari terkasih dan keluarga yang berkabung, ternyata Yesus pun telah menyediakan tempat bagi almarhumah Yosefina Fakri. Apabila aku telah pergi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, jawaban Yesus sangat meneguhkan para murid dan kita yang hadir di sini. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudari terkasih, keluarga yang berduka, Yesus melayat ke makam Lazarus setelah 4 hari. Marta semula agak gelisah, mengatakan kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sesudah itu dia mulai sadar dan berubah. Dia mulai yakin dan mengatakan bahwa Yesus itu segalanya. Marta mengatakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus, saudaramu akan bangkit. Ibu Yosefina Fakri akan bangkit. Karena akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Ibu Yosefina akan beralih dari kemah duniawi ini menuju ke kemah surgawi. Ibu Yosefina akan bangkit dan hidup. Tubuh rohaninya akan beralih ke dalam surga. Apa itu tubuh rohaninya? Ada 3 hal. Jiwanya yang tak dapat mati. Yang kedua namanya Yosefina Fakri. Dan yang ketiga semangat hidupnya ketika masih berada di tengah keluarga. 3 hal itu akan hidup dan bangkit. Tinggal dalam hati dan pikiran keluarga, anak cucu, tapi juga akan beralih ke surga, tempat kemah kediaman ilahi. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari, cahaya dan kehidupan kita temui pada Allah.
Sebab ia tidak mau satu manusia pun hilang, tetapi supaya ia hidup dan bahagia. Maka kita berdoa dengan penuh harapan. Tuhan, semoga saudara kami tercinta, Ibu Yosefin Patri, seni bebas dari segala kecemasan, tinggal di dalam kedamaian-Mu, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Tuhan Allah, semoga Engkau bermurah hati terhadap semua kekurangannya karena Yesus Kristus yang telah menebus kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan Allah, semoga segala kebaikan yang Ia lakukan di dunia ini berbuah dalam hidup mereka yang Ia tinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Yang dekat dengan Ibu kita mendapat penghiburan pada Dikau yang mengelilingi setiap manusia dengan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan, jangan izinkan kepercayaan kami tergoyah. Karena peristiwa, semoga kami makin menaruh harap. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Doa kami, ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk mengungkapkan doa-doa kita masing-masing dalam hati kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah yang Maha Rahim, kami datang kepadamu dengan penuh kepercayaan. Berilah kami keberanian meletakkan hidup kami dalam tangan-Mu, demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita siapkan lagu persembahan. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya, semoga berkenan padamu, limpahkan lamat bagiku. Segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu ku unjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia nama-Mu, Tuhan yang selalu di sampingku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, persembahan ini kami sampaikan untuk keselamatan almarhumah Ibu Yosefina Fakri. Dahulu Engkau telah menyucikan dia dalam air baptis. Semoga sekarang darah Kristus membersihkan dia dari segala kesalahannya, berkat kemurahan belas kasihan-Mu, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu,
dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia dunia diselamatkan, umat manusia diberi kehidupan, dan orang mati dibangkitkan. Demi Kristus itu pun, para malaikat menyembah keagungan-Mu dalam sukacita abadi. Maka sudilah memperkenankan kami ikut bersukaria dengan bernyanyi. Atau berdoa. Kudus, 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 Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Amin. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antoni serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu, Yosefina Fakri, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, sembuh. tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Secara rohani ke dalam hatiku.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk almarhumah Ibu Yosefina Fakri yang sudah berpulang. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ia Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas nama 3 pastor lain, kami ucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka atas kematian Ibu Yosefina Fakri. Semoga dia diampuni segala kesalahannya, dan kita yakin dan akan diantarkan oleh Yesus jalan kebenaran dan kehidupan menuju rumah Bapa di surga. Terima kasih atas semua yang berperan sehingga liturgi ini, misa requiem pada sore hari ini bisa terlaksana. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi misa requiem pada sore hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin. Lagu penutup. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tiada biji, tiada buahnya, sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya.